Episode 43. Tidak, kau tidak boleh menemuinya sebelum lulus kuliah seperti kata Momi. Lagi pula kita tidak tahu Aira ada di mana sekarang. Emi diam sejenak tampak berpikir. Atau kau tahu di mana Aira? Daryl tidak mau berbohong lagi pada Mominya. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahu mengenai keterlibatan William. Daryl tahu dia pergi bersama siapa dan kemana. Hanya butuh sedikit penyelidikan untuk mengetahui di mana Aira tinggal sekarang. Itu bagus. Jadi kau tidak akan kesulitan jika nanti mencarinya. Emi memberi penekanan pada kata "nanti" untuk menunjukkan bahwa Daryl tidak boleh lagi menemui Aira. Daryl hanya bisa mengangguk pasrah. Toh jika memang dirinya dan Aira berjodoh, mereka pasti bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Namun yang Daryl sayangkan sekarang, dirinya tidak punya waktu untuk memberitahu Aira bahwa ia baik-baik saja. Mungkin Aira akan merasa sakit cukup lama dan entah berapa kali lagi Daryl harus pingsan. Sudah cukup dirinya membuat keluarganya khawatir dan sedih. Masih ada satu cara untuk memberitahu Aira. Dia bisa menggunakan cara yang sama. Menggunakan teman Aira yang kebetulan adalah adik salah satu pegawai dadinya. Tapi meski Aira sudah tahu bahwa Daryl baik-baik saja, belum tentu dia tidak akan merasakan sakit hati lagi. Dan jika itu terjadi, pasti Daryl jatuh pingsan lagi. Karena itu Daryl memutuskan akan menjauh dari keluarganya. Mom, sebentar lagi sudah ujian tengah semester. Bolehkah setelah itu Daryl pindah ke luar negeri? Lagi pula dengan begini akan semakin mudah bagi Daryl untuk melupakan Aira. Momi tidak mengizinkan. Bagaimana kalau kau pingsan atau sakit? Raut wajah Emi tampak khawatir. Daryl akan tinggal bersama keluarga Auntie V. Jadi Momi tidak perlu khawatir lagi. V adalah adik sepupu William. Orangnya ramah. Setelah menikah dia pindah tinggal di luar negeri bersama suaminya. Lama Emi terdiam. Dia tidak rela Daryl pergi jauh darinya. Tapi jika dengan begini Daryl setuju mengikuti keinginan Emi, maka dia harus menerimanya. Baiklah, Momi mengizinkanmu pergi. Daryl tersenyum lalu menarik lembut Emi agar kembali rebah di sampingnya. Lalu dengan manja Daryl masuk ke dalam dekapan Mominya yang hangat. Pagi ini Aira bertekad kembali menemui Denise. Dengan berbekal secarik kertas bertuliskan alamat Denise serta beberapa lembar uang, Aira menghentikan taksi untuk menuju kediaman Denise. Mungkin perbuatan Aira akan membuat Denise makin murka. Tapi baginya saat ini tidak masalah menghadapi kemarahan Denise asal dia bisa melihat sendiri bahwa Daryl baik-baik saja. Ya, hanya itu yang Aira butuhkan. Dan untuk bisa melakukannya Aira tidak keberatan menukar hidupnya. Aira bukan anak kecil yang tidak mengerti bahwa Denise menginginkan dirinya menikah dengan lelaki itu. Aira paham betul. Andai belum ada Daryl di hati Aira, mungkin dia tidak banyak pikir dan langsung setuju. Namun kenyataannya sudah ada lelaki lain di hati Aira. Apakah hal itu tidak bisa jadi pertimbangan? Menurut Aira, Denise sudah banyak berubah. Bukan seperti ini Denise yang dulu Aira kenal. Lelaki itu memang cenderung posesif sedari dulu. Namun tidak mengekang. Jika apa yang Denise inginkan tidak sesuai dengan keinginan Aira, maka Denise akan mencari jalan tengah yang adil. Tapi sekarang, tanpa bisa dicegah kadang Aira melihat Denise seperti lelaki kejam tak berperasaan. Sedikit saja Aira melakukan sesuatu yang tidak Denise sukai, terutama jika berhubungan dengan Daryl, Denise langsung murka tidak mengenal tempat. Setidaknya Denise cukup manusiawi dan tidak main tangan. Aira tidak yakin bisa bertahan jika Denise sekejam lelaki yang dulu membawanya dari panti asuhan. Lelaki yang hingga kini Aira tidak tahu siapa namanya.
Berkutat dengan pikiran membuat Aira tidak sadar bahwa taksi yang ia tumpangi telah sampai di depan rumah Denis. Turun dari taksi, Aira masih harus berhadapan dengan satpam yang menjaga kediaman Denis. Satpam itu menanyakan banyak hal dengan mata menyelidik. Wajar karena ini pertama kalinya Aira datang ke rumah Denis. Saat bersama Sinta dan Xavier untuk pergi ke taman hiburan tidak masuk hitungan. Karena Aira hanya menunggu di dalam mobil dan Denis sudah siap berangkat di depan rumah. Beberapa menit kemudian barulah si satpam memberi izin Aira masuk dengan diantar langsung olehnya. Sebagai penjaga keamanan, lelaki berusia akhir 30-an itu tidak boleh langsung percaya. Karena itu dia masih mengawasi Aira hingga bertemu Pak Denis. Sementara Aira merasa bersyukur karena si satpam mau mengantarnya. Di rumah sebesar rumah Denis, Aira khawatir dirinya tersesat. Rumah 3 lantai itu sangat megah. Aira sampai tidak percaya bahwa Denis tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Sempat terbersit di benak Aira bahwa Denis menjadikan rumahnya sebagai tempat kos karena ternyata rumah itu tidak sepi. Ada banyak orang terutama wanita yang menghuni rumah itu. Dan tiap pagi mungkin adalah waktu kerja bakti karena mereka tampak sibuk membersihkan seluruh bagian rumah. Setelah melewati ruangan demi ruangan, akhirnya mereka sampai di depan salah satu kamar di lantai 2. Jelas sekali itu adalah kamar utama karena posisinya tampak dominan dan terlihat megah daripada kamar lain. Dari mana Aira tahu mengenai kamar yang lain? Kebetulan tadi dia bertanya dan si satpam bersedia menjelaskan. "Nona, saya hanya akan mengantar sampai di sini." Satpam menjelaskan. Tapi dia tetap akan mengawasi Aira sampai melihat sendiri bagaimana reaksi pemilik rumah saat berhadapan dengan tamu itu. Dia memang memilih bersikap pengecut dengan membiarkan Aira sendiri yang membangunkan singa tidur. Ya, Denis memang dikenal bertemperamen buruk di antara pelayan dan penjaga rumahnya. Tidak masalah jika dia bersikap dingin dan tidak peduli. Tapi sejak beberapa hari terakhir, Denis suka mengamuk dengan memecahkan banyak barang. Siapapun yang tanpa sengaja berhadapan langsung dengan Denis, pasti akan terkena imbas kemarahannya. Bahkan sampai ada salah satu pelayan wanita yang terkena lemparan mangkuk kaca hingga keningnya berdarah. Dengan santai Denis malah menantang si pelayan untuk melaporkannya ke penjara. Tapi siapa yang berani melakukan hal itu berarti menantang Denis. Dan akibatnya pasti lebih mengerikan. Aira mengangguk lalu berucap terima kasih pada si satpam. Setelah si satpam pergi, Aira mengetuk pintu kamar Denis dengan pelan. Butuh beberapa kali ketukan hingga akhirnya pintu terbuka. Tapi Aira malah dibuat bingung karena yang membuka pintu adalah seorang wanita dengan gaun tidur amat tipis yang terlihat kesal karena tidurnya diganggu. Kalau mencari Denis, sayang sekali dia masih tidur. Tunggu saja di bawah dan minta pelayan menemanimu. Mungkin 1 atau 2 jam lagi dia baru bangun. Wanita itu menjelaskan dengan nada angkuh. Aira memang datang sangat pagi. Mungkin sekarang baru pukul 6. Bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Namun Aira sengaja melakukannya agar bisa berbicara dengan Denis sebelum lelaki itu berangkat ke kantor. Yang tidak Aira mengerti adalah wanita di depannya. Siapa dia dan apa hubungannya dengan Denis? Mungkinkah wanita ini kekasih Denis? Tapi jika benar demikian, bukankah sangat keterlaluan karena Denis masih mengharapkan hubungan antara dirinya dan Aira kembali terjalin? Kalau boleh saya tahu, Anda siapa? Aku Eli, kekasih Denis. Kau sendiri siapa? Pandangan mata dan nada wanita itu terdengar merendahkan.
Tapi itu sama sekali tidak membuat Aira ketakutan karena ia tidak merasa punya salah pada wanita bernama Ellie itu. Jika Aira masih memiliki perasaan khusus pada Dennis, mungkin saat ini hatinya akan sangat terluka. Tapi nyatanya tidak. Aira hanya kecewa karena Dennis seperti mengkhianati kekasihnya dengan memaksa Aira mengakui bahwa hubungan asmara di antara mereka belum berakhir. Ini juga merupakan salah satu sifat Dennis yang tidak Aira kenal. Padahal semasa mereka masih menjadi sepasang kekasih, tidak sekalipun Dennis memaksa Aira untuk berciuman atau berpelukan. Tapi kini Aira melihat ada seorang wanita dengan pakaian yang bisa dilepas dengan mudah di kamar Dennis. Jelas mereka tidak mungkin bermain kartu semalam. Aira mengutuki otaknya yang mulai berkelana tak tentu arah. Segera ia berusaha memfokuskan diri pada pembicaraan dan menjawab pertanyaan wanita yang tampak sombong itu. "Aku Aira, teman Dennis." "Oh, hanya teman tapi lancang datang sepagi ini." "Lancang?" tanya Aira dengan nada tersinggung. Wanita itu hendak menyahut namun terhenti saat mendengar suara Dennis yang masih serak memanggil namanya. "Ellie." "Iya, sayang." Sebentar, Ellie membalas berseru lalu menghadap Aira kembali. "Pergilah. Kau bisa menunggu di bawah sesuai saranku atau pulang saja dulu." "Terserah." Belum sempat Ellie menutup pintu, Aira berteriak keras. "Dennis, ini aku Aira." Ellie marah melihat kelakuan Aira. Dasar jalang tidak tahu sopan santun. Dia mengangkat tangan dan siap menamparkan wajah Aira. Tapi tiba-tiba tubuhnya sudah terdorong ke lantai. Beruntung Aira sempat menghindar hingga tidak tertimpa tubuh Ellie. "Siapa yang kau bilang jalang?" "Hah?" Dennis yang kini berdiri di ambang pintu bertanya dengan marah. "Jalang berani," berteriak Jalang. "Sekarang juga keluar dari rumahku." Setelah berkata demikian, Dennis yang hanya mengenakan celana piyama menarik tangan Aira agar mengikutinya. Mereka turun ke lantai dasar dan langsung menuju dapur. Saat memasuki dapur, Aira melihat ada beberapa wanita yang tampak memasak. Sekarang Aira yakin mereka adalah pelayan. Tapi begitu melihat Dennis dan Aira datang, seperti dikomando mereka menghentikan aktivitas dan memastikan tidak ada kompor yang menyala lalu keluar. Mungkin para pelayan di sini sedang menghindari Dennis. Atau memang ada peraturan tak tertulis yang melarang pelayan berada dekat dengan tuannya. Kini Dennis mengambil botol air mineral dalam kulkas lalu meneguk airnya langsung dari botol. Aira sengaja diam menunggu hingga Dennis selesai. Otaknya mulai berpikir apa rencananya sudah benar saat mengingat wanita tadi. "Jadi, kenapa kau datang ke sini?" Akhirnya Dennis bertanya setelah rasa hausnya reda. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Salah satu alis Dennis terangkat. "Katakan saja dan cepat." Dennis teringat sesuatu. "Tapi jika ini berhubungan dengan bocah itu, sebaiknya lupakan saja. Kau tidak mau melihatku makin marah, kan?" Sebelum Aira mengatakan maksudnya, dia ingin memastikan dulu. "Apa wanita tadi kekasihmu? Kalau iya kau tidak perlu mengusirnya." "Aku hanya sebentar." "Bukan." "Bukan? Lalu sedang apa kalian di kamar berduaan?" "Apa aku perlu menjelaskan secara detail kami sedang apa di dalam kamar?" Seandainya Aira bertanya dengan nada cemburu, mungkin Dennis akan menjawab pertanyaan Aira dengan lebih manusiawi. Tapi tampaknya Aira biasa saja melihat Dennis bersama wanita lain. Dan kenyataan itu makin menyulut emosinya. Dennis dulu tidak seperti ini. Tapi saat Aira pergi tanpa pamit, dia mulai main perempuan dan seperti kata Sinta, diet ketat. Baru setelah lulus kuliah dia mulai menerima bahwa Aira memang sudah pergi. Dan berharap hidup wanita yang dicintainya itu menjadi lebih baik.
Tapi setelah mendengar tentang orang tua angkat Aira, cinta yang dulu Dennis pendam kembali mencuat ke permukaan. Kini dia seperti mengulang kisah lama tapi dengan cara yang berbeda. Mencintai Aira dengan begitu dalam. Sama seperti dulu, tapi kini ia mencinta secara sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya ketika patah hati kembali menyerang, tingkah Dennis kian menjadi buruk. Dia seperti kehilangan jati dirinya. Dan semua ini karena seorang wanita. Maaf, tidak sepantasnya aku menanyakan itu. Aira menyesali pertanyaannya tadi. Jadi, kau mau langsung mengutarakan maksudmu atau masih mau berbelit-belit? Tanya Dennis tidak sabar. Susah payah Aira memantapkan hati yang mulai ragu. Dia membalas tatapan tajam Dennis lalu berkata, "Izinkan aku melihat Daryl. Hanya melihat dari jauh untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja." Aira menelan ludah melihat mata Dennis berkilat menunjukkan kemarahan yang kian memuncak. "Dan sebagai gantinya, aku bersedia tetap menjadi kekasihmu." Tidak ada tanggapan dari Dennis selama beberapa saat. Tapi lalu ia berkata, "Aku memberimu izin hanya melihat. Dan sebagai gantinya, kau harus menikah denganku." Aira terbelalak dengan tubuh menegang. Dia menelan ludah sementara otaknya mulai berhamburan karena tidak ada apapun yang bisa ia pikirkan sekarang. "Kalau kau tidak mau silakan keluar. Aku harus bersiap berangkat ke kantor," ujar Dennis dingin. "Baiklah, aku setuju," Aira berkata cepat-cepat. Rahang Dennis menegang. Demi bocah tengik itu Aira mau menikah dengannya. Dan lihat wajah Aira sekarang. Terlihat pucat dan ketakutan seperti dia akan menikah dengan Raja Iblis. Tapi itu tidak masalah. Asal Aira mau menikah dengannya. Bagus. Kita akan menikah 2 bulan lagi. Dennis memutuskan seenaknya. Tapi, aku akan menyuruh pelayan untuk membelikanmu pakaian kerja. Kita akan berangkat ke kantor bersama. Tegas Dennis dengan nada yang tidak mau dibantah. Setelah itu ia meninggalkan Aira yang kebingungan hendak melakukan apa. Dulu Aira memang pernah berharap bisa menikah dengan Dennis. Tapi bukan begini caranya. Dia bahkan tidak merasa dilamar. Kata "diancam" terdengar lebih cocok. Entah akan jadi apa pernikahan mereka nanti.